Selamat pagi, Ibu. Puji Tuhan kita hari ini bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini juga saya dengan Pak Martin, kami berdua sebagai calon guru penggerak di angkatan 11, kami akan memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Konsep utama dalam modul budaya positif ini ada 7 materi pokok. Jadi sebelumnya saya rasa teman-teman sudah belajar di pelatihan mandiri di PMM berkaitan dengan budaya positif ini. Saya rasa tidak lazim lagi bagi kita yang sudah mengikuti atau sudah belajar tentang budaya positif ini. Hari ini saya akan mengulas ada 7 ini. Kita membahas kembali, mungkin ada beberapa teman yang mempelajari tentang topik budaya positif ini. Jadi konsepnya ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, ada disiplin positif. Ada 3, motivasi perilaku manusia. Ada 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. Ke-6, posisi kontrol restitusi. Dan ke-7, restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksud di sini kita mungkin belum pada tahap pembelajaran yang berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 hal yang harus kita ketahui untuk penerapan di kelas. Kita sebagai guru, yang pertama itu kita harus tahu bagaimana karakter murid saya. Yang kedua, bagaimana minat murid saya dalam kelas. Dan yang ketiga, kita harus tahu bagaimana profil murid saya. Jadi ada 3 hal itu yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin kita belum buat, tapi kedepannya kita harus buat. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, di dalam RPP kita harus menaruh ada 3 konsep. Ada diferensiasi konten, artinya guru harus menyediakan berbagai sumber bahan ajar. Yang kedua itu ada diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, guru harus menyediakan berbagai macam alat peraga, sehingga anak bisa sampai pada tahap untuk mengetahui materi yang kita kasih. Ada yang ketiga itu ada diferensiasi produk. Artinya apa? Kita guru juga harus memberikan tugas atau dalam proses itu siswa sampai pada membuat produk dan hasilnya itu harus sesuai pada tujuan pembelajaran kita pada hari itu. Jadi itu maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru. Sehingga kita bisa mewujudkan namanya profil pelajar Pancasila. Di dalamnya itu ada bergotong royong pastinya. Di diferensiasi proses pasti ada gotong royong di dalam, ada berpikir kreatif, ada bernalar kritis, ada mandiri, dan paling penting di situ adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Tujuannya kita melakukan paradigma pembelajaran baru, tujuannya pada ini. Siswa kita harus sampai pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu budaya positif. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran peserta didik dalam membentuk karakter yang positif. Budaya positif di sekolah dapat diciptakan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Maksudnya di sini, di dalam budaya positif itu nanti kita akan mengenal beberapa konsep inti tadi. Bagaimana kita seorang guru menerapkan motivasi perilaku. Di dalamnya juga motivasi perilakunya, apakah ini sebagai hukuman, penghargaan,
atau ini konsekuensi. Dan ada kita sebagai guru juga, kita harus tahu kita punya posisi kontrolnya. Mungkin yang selama ini kita posisi kontrolnya di bagian mana? Apakah saya ini sebagai pemantau, atau sebagai manajer, atau saya ini sebagai memberi kesalahan terus kepada anak? Jadi itu nanti sebentar akan disampaikan oleh Pak Martin. Dan kita guru juga harus membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, sehingga pembelajaran di kelas kita itu dapat berjalan dengan efektif. Dan terakhir, dalam menghadapi masalah-masalah anak yang setiap hari kita hadapi, kita harus menerapkan namanya segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi yang seperti apa, nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Martin. Kembali ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Seorang psikiater dan pendidik namanya Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol peserta didik terjadi karena peserta didik sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu kita alami. Ada anak yang butuh perhatian, dia buat masalah, ternyata dia tuh hanya butuh perhatian, makanya dia onar. Itu kita punya anak-anak yang kita alami sendiri. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu macam setiap hari kita kasih arahan bahwa kita harus begini, mengikuti aturan untuk mengembangkan karakter dan disiplin kita. Ilusi berikut bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kita sering kesini. Contoh dalam pembelajaran saya sendiri matematika. Saya sementara les, ada teman adik kita satu main atau acu dia tidur. Kita langsung, "Oi, kau maju kerja." Nah, kita tidak menanyakan permasalahannya apa kalau dia tidur tadi. Tapi kita langsung, "Kau kerja berikut." Ketika dia maju kerja di depan, dia kerja salah, ganti orang berikut yang maju. Nah, berarti itu kita sudah merasa membuat anak itu sudah merasa bersalah. Jadi itu sebenarnya tidak boleh dalam pendidikan. Terus ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini salah satu kita pahami, hak untuk memaksa. Kita tuh, kalau saya sendiri pengalaman bahwa saya lebih memaksa anak saya untuk paham pelajarannya saya. Ternyata itu adalah salah. Saya harus memahami bahwa anak juga tidak selamanya dia paham di bidang saya. Mungkin dia bisa di bidang yang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dari motivasi intrinsik dan bukan motivasi intrinsik. Nilai kebajikan itu contohnya empati. Kita mengajarkan siswa harus empati dengan orang, bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Itu yang kita harus terapkan dalam diri masing-masing peserta didik kita. Poin yang berikut tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Seperti kita ketahui bersama, motivasi adalah dorongan yang membuat seorang melakukan suatu tindakan. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memahami perbedaan antara motivasi dari dalam diri dengan motivasi yang dari luar diri. Dari itu kita pasti tahu ada anak yang datang dengan motivasi kuat bahwa saya sekolah ada tujuan. Ketika besok-besok saya harus menjadi orang yang berguna bagi diri saya dan keluarga dan lingkungan masyarakat saya. Tapi ada anak yang sekolah kena ancaman juga. Ada ancaman dari pemerintah, ada dari pihak orang tua bahwa harus sekolah. Sehingga itu kita harus pahami motivasi-motivasi yang ada dalam diri anak-anak kita. Berikut ada hukuman dan penghargaan. Jadi di hukuman dan penghargaan ini alat yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku peserta didik. Namun dalam pendekatan disiplin positif, cara ini digunakan dengan hati-hati agar tidak merusak motivasi intrinsik peserta didik. Jadi antara hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Contoh nih, saya kasih contoh. Anak kita ketika anaknya datang terlambat, yang paling kuat pertama kita kasih motivasi. Antara hukuman dan konsekuensi kita harus bisa bedakan.
Dia datang terlambat, kita kasih konsekuensinya yang seperti kita buat tadi. Apakah itu sudah kita buat dalam keyakinan sekolah kita? Apakah itu sudah menjadi kesepakatan sekolah kita? Bahwa anak yang terlambat angkat air. Itu menjadi pertanyaan untuk kita juga. Terus, ketika kita memberikan konsekuensi, minimal konsekuensi itu berpengaruh dengan prosesnya. Contoh, ketika kita mengajar, ribut dia. Konsekuensinya, soal berikut, kamu yang kerjakan. Itu konsekuensi yang bermanfaat untuk dirinya. Tapi ketika anak ribut kita pukul, itu bukan berarti kita memberikan motivasi lagi. Tapi kita sudah membuat anak merasa bahwa, anak jadinya takut, saya harus tertib dalam pelajaran ini. Ketika saya tidak tertib, saya dipukul. Padahal bukan itu, anak mengikuti pembelajaran dengan rasa tertekan. Jadi itu berkaitan hukuman penghargaan dengan restitusi ini, pendekatan disiplin positif yang menekankan pada pemulihan dan perbaikan daripada hukuman. Jadi ini restitusi akan dijelaskan oleh Pak Martin sebentar lebih detailnya dengan contoh yang kami sudah buat. Yang terakhir dari saya itu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas saya melihat bahwa ada beberapa teman guru luar biasa sekali dari semester lalu sudah buat keyakinan kelas. Jadi apa yang kita alami dalam membuat keyakinan kelas, mungkin saya mulai sedikit, keyakinan kelas kita bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci di lembaga kita. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Dan keyakinan kelas yang kita buat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya dibuat sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Lebih kecilnya di lingkungan kelas kita masing-masing. Semua warga kelas hendaknya tidak terlalu banyak berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya melihat bahwa keyakinan kelas tadi mungkin langkah-langkah yang saya buat atau kita harus buat. Yang pertama, cara membuat keyakinan kelas, kita harus berdiskusi dengan anak-anak kita, atau kalau kita membuat keyakinan sekolah, dari kepala sekolah harus berdiskusi dengan bawahannya, dengan rekan-rekannya. Memunculkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Kita punya tata tertib sekolah. Antara tata tertib dengan keyakinan itu beda. Jadi tata tertib itu banyak sekali tata tertibnya. Ketika dari peraturan-peraturan yang ada, langkah keduanya kita dari peraturan yang ada kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Sederhana, contoh, pagi murid diwajibkan 7.15 harus sudah di sekolah. Kita rubah ke kalimat positifnya adalah disiplin waktu. Sederhana yang anak muda hafal. Terus yang berikut, kalimat yang kita buat itu harus menyenangkan. Disiplin waktu, menyenangkan untuk anak ketika dia latihan. Saya harus disiplin waktu. Dan yang keempat, berdiskusi kembali. Disiplin itu kita harus tegaskan kembali. Yang kita sudah sepakat tadi, kita tegaskan bahwa disiplin waktu itu maksudnya begini. Terus ke terakhirnya bahwa kita harus meninjau. Setelah kita tempel kita punya keyakinan kelas, kita meninjau dalam sebulannya. Apakah dengan saya menerapkan keyakinan kelas dengan 7 poin ini, anak-anak saya sudah bagus di poin yang mana? Jangan sampai disiplin positifnya, disiplin waktunya belum capek. Masih juga anak-anaknya terlambat. Masih juga kita buat disiplin berpakaian, tapi masih juga yang tidak berdasi. Jadi tugas kita adalah mengontrol di situ. Jadi dari saya sekian saja untuk kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Martin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat ya? Oke, baik. Di sini kami berdua ingin berbagi dalam hal ini sebuah proses dalam pembelajaran kami ketika kami mengikuti program guru penggerak khususnya di angkatan 11. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ani tadi, materi ini sangat berkaitan erat dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan pendidikan kita. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi bahwa dalam menerapkan disiplin positif itu ada lagi yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi di sini perlu saya membagi
membagi hal yang sudah kami dapatkan ketika kami berproses dalam pendidikan guru penggerak. Di sini materi ini perlu kami membagikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari lima kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan ini bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia ini dikemukakan oleh salah satu peneliti atau penulis yang namanya William Glasser. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang mempengaruhi nyawa seseorang. Kebutuhan bertahan hidup seperti makanan, minuman, rumah, pendidikan, dan juga kebutuhan pada masa aman. Di sini saya memberi contoh pada kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang pasti berbeda-beda. Berbeda-beda dilihat dari karakternya. Karakter seseorang pasti berbeda. Tinggal saja orang tersebut memiliki atau tidak kebutuhan tersebut. Pasti kita semua pasti memiliki. Demikian juga ada pada peserta didik kita atau siswa kita di kelas. Itu yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima ini sebagai siswa itu untuk disayangi, diterima sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Jadi anak atau peserta didik kita mempunyai latar belakang karakter yang berbeda-beda. Jadi di sini mereka harus atau yang tumbuh dari dalam dirinya memiliki sebuah kebutuhan yang dinamakan dengan kebutuhan yang diterima. Jadi di sini anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang. Kadang kita guru seringkali menganggap bahwa hal ini sepele, tapi sangat berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik tersebut. Dia akan mempengaruhi semua proses pembelajaran. Nanti terakhir ketika kita merefleksi bahwa oh anak ini keliru, anak ini bodoh sekali. Tetapi nyatanya tidak. Semua anak itu pintar, tetapi anak tersebut belum memiliki kebutuhan tersebut belum terpenuhi semuanya. Dan yang berikut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tadi. Ya sudah, rasa diterima sudah saya jelaskan tadi. Kasih sayang. Kadang di sini kita sering menemukan ada peserta didik yang mungkin ada masalahnya di rumah. Masalah di rumah, contoh konkretnya ketika ada peserta didik di sini kemungkinan masalah keluarganya mungkin broken home, ya. Di sini ketika diberikan nasihat oleh Bapak Ibu guru, ternyata peserta didik tersebut menangis, kemudian harus membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Jadi di sini kita sebagai Bapak Ibu guru harus mengenal lebih dalam tentang kebutuhan apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab berat bagi kita. Dan yang berikut adalah penguasaan akan pengakuan dan kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan kekuatan mencapai sesuatu dan meninggalkan pengaruhnya. Jadi di sini lagi-lagi kepada peserta didik yang sebagai objek, yang sebagai subjek dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan ini. Kita sebagai guru dituntut untuk mampu mengetahui kebutuhan dasar manusia ini secara umum, tetapi lebih khususnya lagi kepada kebutuhan dasar peserta didik. Supaya apa? Supaya apa yang
canangkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka ini semuanya akan tercapai. Dengan kita mengetahui kebutuhan dasar siswa ini atau kebutuhan dasar manusia ini, maka semua siswa tidak merasa terbebani oleh apapun. Terbebani dalam hal ini kita harus memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada mereka. Semua siswa itu tidak bodoh, tapi semua siswa itu pintar dan memiliki kebutuhan yang seperti 3 kebutuhan tadi. Saya lanjutkan, yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Di sini kita sering kali kita menganggap bahwa siswa tersebut berkeliaran ke sana kemari bebas terus. Tetapi itu adalah kebutuhannya. Kita harus mengakui itu adalah kebutuhan peserta didik tersebut. Tinggal saja bagaimana kita sebagai bapak ibu guru memiliki kemampuan atau keterampilan untuk bisa menerapkan yang namanya menerapkan posisi kontrol kita. Nanti sebentar saya jelaskan bagaimana posisi kontrol sebagai bapak ibu guru. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kadang kita sering ketika dalam kelas pembelajaran siswa tertawa, kemudian mungkin kita sering menegur mereka dengan mungkin hal tersebut bisa mempengaruhi psikologis anak dalam menerima pembelajaran. Itu sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu. Itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang dari kebutuhan dasar tersebut kita sebagai bapak ibu guru harus mengetahui posisi kontrol kita sejauh mana. Selama ini kita sudah terapkan. Nah di sini saya akan memberikan kesempatan kepada bapak ibu guru. Mari kita merefleksi kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama kita menjadi guru. Sudah pada posisi mana kita ini? Nah di sini posisi kontrol ini terdiri dari 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempatnya pemantau, dan yang kelimanya manajer. Di sini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk merefleksi kembali. Apakah dari 5 ini mana yang kita sudah miliki? Posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru dalam mendidik Bapak Ibu guru. Nah di sini saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya yang sudah saya lakukan semenjak 2016. Sekolah SMA Negeri Bayi Brahma ini dibuka. Saya mungkin orang atau seorang guru yang paling keras dalam mendidik. Kembali ketika saya mempelajari modul tentang budaya positif, saya merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada kementerian terkait dengan modul yang saya pelajari pada program guru penggerak, yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Di sini saya sudah mengetahui, selama ini saya buat bahwa saya ini sebagai penghukum. Sebenarnya tidak. Kita sebagai bapak ibu guru, penghukum ini lagi-lagi dalam implementasi kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak boleh dilakukan lagi. Tetapi bagaimana kita sebagai bapak ibu guru harus mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki, kemudian melalui pola pendekatan budaya positif, melalui penerapan keyakinan kelas, dengan membangun atau membuat sebuah kalimat positif. Contoh, saya sebagai penghukum selama ini, saya sebagai piket, ketika anak datang terlambat, saya pukul. Itu keliru, akan mempengaruhi psikologis anak dalam menerima pembelajaran di satuan pendidikan. Yang kedua, posisi
uh, rasa bersalah. Rasa bersalah ini adalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman dan bersalah dan rendah diri. Jadi di sini posisi kontrol saya sebagai seorang guru dalam hal ini membuat rasa bersalah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi peserta didik yang punya karakter atau latar belakang yang berbeda-beda, mungkin dari rumah ada masalah-masalah. Di sini kita lampiaskan di sini ternyata posisi kontrol kita mungkin masih keliru, sehingga membuat anak tersebut tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Lagi-lagi nanti dalam indikator keberhasilan peserta didik kita menilai bahwa ternyata proses yang kita buat selama anak tidak punya motivasi untuk belajar. Tetapi di sini tidak terlepas juga dengan bagaimana kita sebagai guru dalam menguasai posisi kontrol tersebut. Apa kita merefleksi tidak hal yang kita sudah laksanakan? Sekarang mari kita merefleksi. Apakah selama ini posisi kontrol saya terhadap murid ini sebagai pembuat merasa bersalah atau tidak? Dan yang ketiga, pemantau. Pemantau di sini adalah mengawali kebertanggungjawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Kita di dalam kelas. Ketika kita di dalam kelas, kita mengawasi siswa, mengekang siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Di sini lagi-lagi akan mempengaruhi psikologi anak dalam menerima pendidikan. Walaupun kita jago dalam membuat metode pembelajaran, merancang semua yang jelas, yang baik, yang menarik, tetapi kalau memang kita posisi kontrol kita sebagai pemantau di sini, kita hanya memantau, mengawasi semuanya, kita tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik, maka hancurlah sudah segala rencana. Dan yang berikutnya, posisi sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik. Jadi di sini kolaborasi itu penting. Kolaborasi antara peserta didik dan guru. Di sini kita harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Bagaimana kita mengkondisikan hal ini? Ketika anak melakukan kesalahan dalam proses pembelajaran, kita langsung menjudge peserta didik tersebut. Kamu jawab pertanyaan ini salah. Itu akan mematahkan karakter anak atau motivasi anak dalam menerima pembelajaran kita. Tetapi bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang manajer, bagaimana kita merangkul anak tersebut. Ketika anak membuat salah, kita tidak boleh langsung seperti nanti sebentar saya jelaskan mengenai segitiga restitusi. Tetapi di sini nanti posisi sebagai manajer di sini kita cepat-cepat berburu dalam hal ini buru waktu, mengejar materi, asalkan materi ini cepat selesai tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin motivasi intrinsik itu sudah ada dalam diri peserta didik tersebut. Tinggal saja bagaimana kita mengetahui peserta didik tersebut memiliki kodrat, peserta didik tersebut sudah memiliki kodrat. Dalam hal ini kodrat alamnya sudah ada, punya karakternya sudah terbentuk dari rumah. Kemudian kodrat zamannya, sekarang zaman. Lagi-lagi sekarang peserta didik kita adalah lahir di generasi-generasi yang serba digital atau generasi Z. Kadang kita menyalahkan peserta didik. Kita menyalahkan peserta didik dengan menggunakan posisi kontrol yang sebagai penghukum tadi. Ketika anak kita memberikan keleluasan atau kebebasan tadi, anak mengekspresikan tersebut, kita lagi-lagi mengekang. Nah, di sini kita mematahkan motivasi anak tersebut. Sebenarnya anak sudah punya kemampuan, tetapi belum kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik tersebut. Jadi, dari 5 posisi kontrol tersebut, alangkah lebih baiknya 1-4 posisi kontrol itu kita tiadakan. Kita ke posisi kontrol sebagai manajer. Kita manajer bagi diri kita dan manajer bagi anak didik kita. Sehingga tidak ada jurang pemisah antara guru, bapak ibu guru dan siswa.
Supaya apa? Supaya pembelajaran tersebut, situasi di lingkungan satuan pendidikan tersebut, anak atau peserta didik merasa nyaman. Merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Indikator keberhasilannya gampang. Ketika kita menerapkan seperti ini, pasti anak termotivasi, guru termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kita lanjut dari 5 posisi kontrol. Saya mengambil contoh tadi seperti posisi kontrol sebagai penghukum tadi. Nah, di sini benang merahnya kita akan menarik. Dari posisi penghukum di sini kita terapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi istilahnya menyelesaikan masalah tanpa masalah ya Bapak Ibu guru ya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah nanti muncul masalah baru. Kasihan itu. Sehingga lingkungan pendidikan kita ini nyaman, merasa aman, nyaman. Nah, di sini dalam penerapan segitiga restitusi ini, Diana dosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan dan melakukan proses restitusi yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu segitiga restitusi ini walaupun tidak nampak tetapi Bapak Ibu guru sudah melaksanakan. Ya. Nanti dalam penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu kita menyimak secara bersama-sama yang video yang sudah kami terapkan dalam penerapan segitiga restitusi. Sebelum Ibu memutarkan videonya, perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, kemarin ketika saya memanggil 2 orang siswa yang mungkin melanggar tata tertib, ada yang isap rokok dalam kelas, saya memanggil, kami duduk berhadapan, bukan siswa ada di depan meja, guru ada di belakang, tetapi guru dan siswa harus sejajar supaya kita dalam hal ini menstabilkan identitasnya seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan seperti apa. Tetapi dalam penerapan segitiga restitusi ini tentu harus kita membuat keyakinan yang seperti yang Ibu Ani jelaskan tadi. Keyakinan kelas itu penting, keyakinan sekolah itu penting. Kenapa? Ketika kita menerapkan segitiga restitusi tanpa ada keyakinan sekolah, itu sia-sia. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Nanti nanti lebih detailnya lagi pada saat sesi diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu untuk memutarkan video terkait segitiga restitusi.
Jadi baik Bapak Ibu, itu adalah contoh video fungsi segitiga restitusi di kelas. Ketika anak datang terlambat, kita memanggil dia sambil menerapkan 3 segitiga restitusi. Itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh siswa ini memiliki alasan-alasan tertentu. Nah di sini ketika kita menanyakan keyakinan, seek the belief, yaitu kita semua memiliki motivasi yang internal. Jadi alasan tersebut memiliki motivasi tertentu. Tinggal saja bagaimana kita guru kembali lagi kita ke posisi kontrol tadi. Jangan sebagai penghukum, tetapi marilah kita sebagai manajer. Jadi saja mungkin ada pertanyaan terkait pemaparan materi kami terkait penyebaran disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya atau berbagi praktik, kami berdua persilakan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Ibu guru. Oh ya. Oke, silakan Ibu Sarti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara tidak langsung ada hal dari pembelajaran hari ini, ada hal yang sudah saya terapkan dalam segitiga diskusi, ada sudah yang saya terapkan, tetapi saya melihat kembali lagi di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Martin bahwa sebaiknya sebagai seorang guru kita harusnya lebih ke posisi manajernya ketimbang sebagai posisi penghukum. Kembali lagi saya melihat kenyataan realita yang terjadi. Ini seperti yang sudah saya alami bersama anak wali saya di kelas 12 IPS. Terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi, ada anak yang memang tidak sengaja untuk terlambat, tetapi ada anak yang memang dengan sengaja untuk datang terlambat, yang terjadinya secara terus berulang-ulang kali. Dengan penerapan di mana kita seorang guru sebagai jadi manajer, saya kira memang ada anak yang benar-benar ketika kita menjadi seorang manajer, besoknya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi dengan anak-anak yang memang dengan sengaja melakukan terlambat setiap hari, mungkin di posisi manajer ini saya rasa kurang memadai ketimbang menjadi seorang penghukum. Saya melihat perbandingan seperti ini. Ini yang saya temukan. Saya sudah pernah melakukan menjadi seorang manajer yang dari kelas 11 tingkat terlambatnya itu kamu belum pulang aja, pulang aja. Itu ada salah satu anak yang namanya Cornelis School. Itu setiap hari tiada hari tanpa tidak terlambat. Setiap hari terlambat. Tapi saya pernah panggil tanya alasannya apa terlambat. Setiap hari saya terlambat. Alasannya adalah memang tidak bisa bangun di pagi hari. Kemudian malasan-malasan di rumah sampai datang ke sekolah di jam-jam yang sudah memang terlambat jauh. Ketika saya memberi masukan, arahan, tetap yang sama. Tetapi ada beberapa orang guru di guru piket, saya melihat dengan realita yang terjadi. Ketika piketnya Ibu Shefa, Ibu Marni, Ibu Ani, Cornelis ini datangnya mungkin agak di tepat waktu. Tetapi di guru-guru tertentu yang berpiket, itu dari tingkat terlambatnya itu memang sangat sadis perlu dibilang. Lalu ini kita mau setelah dari segitiga studi yang kita pelajari ini, saya melihat kalau bisa kalau memang tidak bisa kita berada di posisi hukum, tetapi anak tetap saja, maka lebih berulang. Itu kira-kira tindakannya seperti apa? Solusinya seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Sartin. Ini hal pertama yang saya petik adalah salah satu hal berbagi praktik ini. Luar biasa Ibu ya, sudah pegang wali kelas dengan karakter anak kita yang berbeda. Salah satu singkat ceritanya bahwa anak Cornelis School tadi kan sering terlambat. Mungkin pertanyaan saya Ibu, ketika kita menjadi seorang manajer, bukan kita hanya mengontrol anak saja, tapi kita juga harus berkoordinasi dengan warga sekolah. Warga sekolah itu salah satunya sudah kita, anak kita, orang tua. Kalau di sekolah kita sudah ada guru konseling, kita harus adakan orang-orang itu. Jangan kita berdiri sendiri. Ketika kita berdiri sendiri, langkah yang kita ambil adalah sebagai penghukum. Tapi ketika kita berkolaborasi dengan semua warga sekolah,
kita panggil orang tuanya. Kenapa anak ini sering terlambat? Ketika ibu belum sampai pada tahap itu, kedepannya saran saya, coba panggil orang tuanya. Sebelum panggil orang tuanya, coba ke guru konselingnya dulu. Mungkin ada hal-hal tertentu. Mungkin di hari itu pelajarannya membosankan, gurunya kejam, banyak tugas, bisa jadi di jam pertamanya, sehingga anaknya datang terlambat, lebih memilih terlambat. Kalau tidak, pikir saya kan santai saja, gurunya pikirnya saya datang terlambat. Karena anak kita sudah pada posisi di mana sudah pada zamannya. Anak di mana sudah tahu sebelum kita berbagi. Jadi hal seperti itu juga perlu kita ketahui bersama. Makanya dengan ada kegiatan hari ini, kita bukan posisikan kita sebagai melihat anaknya, melihat diri kita dulu. Apakah saya sudah sebagai manajer? Jangan sampai saya memanajerkan anak tapi sayanya tidak manajer. Contoh kecilnya begitu. Anak merasa santai, pikirnya dia sudah datang terlambat, tidak punya tiket. Guru itu sudah datang pagi, kenapa? Dia jam 7 sudah ada, dia pikir. Itu juga akan berpengaruh dengan psikolog anak. Dan ke orang tua juga kita harus sampaikan, anak itu datang terlambat, minta tolong orang tuanya supaya pagi dibangunkan. Malam itu coba keraskan lagi. Jadi itu posisi manajer yang diharapkan. Jadi kalau solusi saya mungkin itu Ibu Sartin yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sartin. Menarik sekali. Itu adalah tantangan dari seorang guru. Bagaimana dari tantangan tersebut mencari solusi. Solusinya seperti yang Ibu Ani sampaikan tadi. Marilah kita membangun koordinasi di antara warga sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Dengan adanya seperti itu, kita guru sebagai teladan. Kenapa murid tidak mengikuti kita dari belakang? Jadi mungkin itu saja tanggapan dari kami. Mungkin ada pertanyaan lagi yang kedua. Ibu-ibu di sampingnya Ibu Sartin, mungkin saya persilakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk sesenang kita berbagi berhubungan dengan disiplin positif atau budaya positif. Terus saya selama mengikuti PMM di periode kemarin itu, salah satu topik yang saya pelajari dalam PMM itu adalah budaya positif ini. Ya, jadi itu saya pelajari bersama dengan anak-anak dari segitiga restitusi, semua modul yang saya pelajari sampai dengan beberapa kombel yang saya ikuti itu juga berhubungan dengan budaya positif itu. Jadi sedikitnya itu benar yang disampaikan oleh Ibu Ani dengan Pak Martin itu, kalau kita mengambil posisi kontrol. Yang pertama di kelas 10 itu setiap nyata itu kami membuat keyakinan kelas bersama. Hanya dalam perjalanannya itu aksi nyata ini saya buat hanya dengan satu kepentingan saja, untuk saya dapat sertifikat. Jadi karena saya buatnya di akhir-akhir periode kemarin, artinya itu tidak berjalan dengan baik. Tapi dalam perjalanannya ini saya terapkan ke sini, di saya punya anak wali, kebetulan di wali kelas itu kami membuat keyakinan kelas dengan anak wali. Akhir-akhir ini saya punya anak wali yang mungkin di kelas 10-nya kami tidak terlalu menerapkan itu, akhirnya kami berjalan dengan baik. Berjalan itu semua dengan baik. Jadi saya di sini tidak ada banyak pertanyaan, tapi saya hanya mau menambahkan sedikit saja. Jadi untuk kita membuat segitiga restitusi sampai dengan budaya positif itu, salah satu manfaat yang saya temukan di sini ini, kita hanya mau menuntut anak untuk lebih masuk ke kesadaran moral, bukan secara pengetahuan. Mungkin itu yang saya pelajari di PMM yang saya belajar topik itu. Terus ada kesimpulan yang saya buat tadi itu, segitiga restitusi sampai dengan keyakinan kelas budaya positif itu, hal yang saya simpulkan itu
menuntun murid memasuki kesadaran moral. Terus dengan kita tidak bisa memaksakan anak untuk kita menyampaikan ke anak kalau semua pilihan itu ada konsekuensinya. Semua yang dibuat baik ataupun buruk itu pasti ada konsekuensi. Dengan seseorang itu kalau kita tidak membuat keyakinan kelas itu pasti anak akan melakukan hal yang lebih buruk karena yang dia tidak yakini. Atau mungkin juga itu karena kebetulan anak paling saya itu terlalu onar mungkin. Jadi saya juga bersyukur itu. Jadi selama berjalan beberapa bulan karena di awal-awal Juli itu kami sudah buat keyakinan kelas. Jadi ya saya juga tidak sedikit pusing kepala. Jadi itu mungkin seperti Bu Sartin punya kasus tadi, mungkin Ibu Sartin butuh mungkin buat ini keyakinan kelas, kesepakatan bersama, atau tidak juga mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kesepakatan kelas itu mungkin bukan hanya guru wali kelasnya, mungkin guru magamnya buat kesepakatan. Itu saja mungkin saya bisa berbagi sedikit dengan apa yang saya pelajari itu saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Seva. Ini pengalaman yang luar biasa. Ternyata diam-diam ada yang sudah menerapkan. Dan itu harapan kita. Jadi yang seperti Ibu Seva berbagi tadi, saya beri apresiasi bahwa Ibu Seva salah satunya sudah menerapkan namanya pembelajaran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita guru harus banyak menuntun, bukan menuntut. Jadi ketika kita yang lain, keyakinan kelas tadi jangan bilang, hai kami wali kelas. Tapi dalam pembelajaran itu keyakinan kelas harus dibuat dalam pembelajaran kita. Sehingga dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, langkah kedua dari setelah doa adalah kita menyampaikan kita punya kesepakatan belajar atau keyakinan kelas. Jadi itu tambahan dari saya. Luar biasa apresiasi. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin berbagi. Kami hari ini kita paskan dulu, atau ada yang masih mau berbagi lagi, saya persilakan. Pas, oke. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Ternyata calon-calon guru penggerak angkatan berikutnya ada. Amin. Luar biasa ya. Mari kita semangat sama-sama, kita mari mendukung sehingga segala macam proses yang kita alami ke depannya dapat berjalan lebih baik. Jadi guru penggerak bukan berarti ingin menjadi pemimpin lembaga, tapi ingin menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Baltasara Dodi Dangparera, biasa disapa di sekolah dengan sebutan Ibu Sartin. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan hal-hal positif yang saya temui selama kegiatan pembelajaran penerapan disiplin positif yang telah dibagikan oleh Ibu Anastasia Ani SPD dan juga Bapak Martinus Mitan SPD yang hari ini sudah dengan bersedia dengan baik menyampaikan disiplin positif yang perlu dilakukan di Lembaga SMA Negeri Bablama ini. Dari pembelajaran yang saya temui dari pemaparan materi disiplin positif yang sudah dibagikan oleh Ibu Ani dan juga Pak Martin, saya mengambil nilai positifnya bahwa selama ini saya belum menerapkan disiplin positif yang baik terhadap peserta didik saya. Kenyataannya bahwa selama ini saya lebih berpihak kepada guru yang lebih suka menghukum ketimbang sebagai guru yang sebagai manajer atau posisi kontrol. Tetapi pembelajaran hari ini saya yakin bahwa dengan menerapkan disiplin positif yang baik, dengan menjadikan saya di posisi kontrol, pembelajaran atau kegiatan setiap harinya akan lebih baik ketimbang menjadi seorang guru di posisi menghukum. Terima kasih kepada Ibu Ani dan juga Pak Martin yang sudah memaparkan kegiatan hari ini dengan sangat baik, yang bisa kami petik dengan baik juga. Semoga sukses selalu. Amin.